ketika ada aktivitas apapun, ketika keluar rumah kemana saja, kita wajib untuk pakai masker, mengantisipasi keadaan situasi corona yang nanti kemungkinan sampai bulan Juni ya. Masker ini dipakai ketika ada harus ya wajib untuk pakai. Karena situasi nanti sampai bulan Juni. Situasi sampai bulan Juni, jadi kita bagikan masker ini bisa dicuci kembali. Peduli pencegahan penyebaran COVID-19 terhadap orang asli Papua atau OAP, sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat, bergerak hatinya untuk menyisihkan sedikit penghasilannya guna pengadaan masker dan dibagikan ke warga. Anggota MRPB itu adalah Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga Utusan Adat Raja Ampat, Julianus Tebu, Ketua Pokja Perempuan Utusan Perempuan Raja Ampat, Christine Ayelo, Wakil Ketua Pokja Agama Utusan Agama, Edi Klaus Kiriho, dan Utusan GKI di Papua Barat, Elimas Bosawer. 4 anggota MRPB ini membagikan sebanyak 500 masker bagi warga di RT 6 dan RT 8 RW 1 Kelurahan Amban, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Jumat 2 Mei 2020 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Timur. Pembagian masker dilakukan dari rumah ke rumah sekaligus mengajak warga untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Usai pembagian masker, Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga Utusan Adat Raja Ampat, Julianus Tebu mengatakan, MRPB punya kepedulian juga terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menyumbangkan sekitar 20 miliar rupiah kepada pemerintah daerah sesuai petunjuk pemerintah pusat. Namun, kata dia, pihaknya tidak berharap pada dana sumbangan itu, tetapi MRPB hadir untuk orang asli Papua sehingga keempat anggota mempunyai inisiatif dan kepedulian untuk melihat orang asli Papua dari ancaman penyebaran COVID-19. Julianus menilai kesadaran warga di Manokwari untuk pencegahan COVID-19 sangat rendah, sehingga sudah saatnya ajakan pencegahan itu digalakan. Dia berharap ke depan ada kegiatan lanjutan yang melibatkan semua anggota MRPB. Provinsi Papua Barat ini bukan dia semakin menurun, tapi semakin meningkat ya. MRP punya kepedulian itu. Kita juga sudah memberikan sumbangan kurang lebih 20 miliar kepada pemerintah sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, yang mana ada relokasi anggaran dan perubahan APBD kita sudah sumbangkan. Tapi kita tidak hanya berharap dana itu dipakai oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi kami hadir untuk orang asli Papua. Sehingga kami punya inisiatif dari beberapa anggota, meskipun kita sudah memberikan jumlah uang yang tadi, tapi kita anggota punya kepedulian untuk bagaimana kita melihat orang asli Papua. Saat ini paling penting adalah orang Papua melindungi dirinya dulu dari serangan COVID itu dengan menggunakan masker. Ketika dia berinteraksi dengan masyarakat di sekitar dia maupun nanti ketika dia berinteraksi ke kota, kita melihat kesadaran masyarakat di kota Manokwari ini cukup rendah kalau mau dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Papua Barat. Sehingga memang antisipasi untuk orang asli Papua itu harus digalakan. Sehingga pada hari ini kita hadir untuk memberikan masker, kemudian kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat pakai masker ketika keluar rumah atau pergi ke kota. Itu tujuan kita yang paling utama. Kemudian masker ini kita dapat tadi saya bilang dari inisiatif teman-teman, yang mana kita sumbang sedikit dari penghasilan kita untuk bisa membeli masker ini. Kita berharap nanti ke depan lagi ada kegiatan lanjutan lagi yang nantinya melibatkan semua teman-teman. Meskipun saat ini hanya kita beberapa orang hanya ada di Manokwari, yang lain masih tertahan di daerah karena karantina wilayah. Tapi mudah-mudahan bulan Mei ketika kawasan ini dibuka, teman-teman MRP akan kembali dan kita akan sama-sama duduk kemudian mengatur strategi bagaimana MRP melihat OAP ke depan terkait dengan COVID-19 ini. Ketua Pokja Perempuan Utusan Perempuan Raja Ampat, Christine Ayelo menyebut, OAP saat ini sudah bisa melihat, bukan hanya melindungi dirinya saja, tetapi sudah harus memanfaatkan pekarangan rumah ataupun kebun untuk menanam bahan pangan yang dibutuhkan guna mengantisipasi wabah COVID-19 jika berkepanjangan. Menurutnya, bantuan sembako dari pemerintah sangatlah tidak mungkin
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama. Dirinya mengajak semua warga Papua untuk kembali ke kebiasaan dahulu yang mana hidup dengan pangan lokal. Di COVID hari ini, OAP sendiri sudah bisa melihat bukan hanya melindungi dirinya, tetapi dia sudah harus memanfaatkan pekarangan yang ada di samping rumah atau kebunnya untuk menanam bahan pokok yang hari ini dibutuhkan oleh kita bersama. Karena kita tahu ini situasi yang berkepanjangan dan kita tidak mungkin berharap dari sembako yang diberikan. Karena kalau kita lihat, minta maaf, itu bagian dari bantuan, tetapi kalau kita hitung dengan jumlah hari ini yang ada di dalam rumah atau jumlah kakak orang Papua, tapi semua orang yang tinggal di tanah Papua, mungkin itu tidak cukup. Kita berharap ada inisiatif kita sendiri untuk menggunakan pekarangan, menggunakan halaman-halaman kebun untuk bercocok tanam. Silahkan kita kembali ke bahan pokok kita sebagai OAP untuk menghidupkan diri kita sendiri. Sementara itu, Wakil Ketua Pokja Agama Utusan Agama, Edi Klaus Kiriho, berharap pada pemerintah agar mengaktualisasikan sesuatu yang nyata bagi orang asli Papua dari dana Otsus. Anggaran yang kami dari PPRP juga sudah memberikan kepada pemerintah provinsi. Jadi ini kita akan lihat bahwa anggaran-anggaran dari APBD ini yang terpotong juga ada juga sebagian pasti dari dana Otsus. Memang corona ini dia tidak melihat siapa Papua atau non Papua, semua masyarakat dia secara umum. Ini yang memang harus dilihat. Tetapi dari sisi anggaran itu ada anggaran khusus orang Papua punya yang namanya dana Otsus itu. Ya, hari ini ada banyak pekerjaan-pekerjaan proyek yang tidak bisa berjalan karena sebagian dari anggaran-anggaran itu sudah dikerahkan khusus untuk penanganan COVID. Sehingga harapan kepada pemerintah supaya coba diaktualisasikan ya, bikin sesuatu yang nyata khusus untuk orang-orang asli Papua, yang pasis orang asli Papua. Ya, ini ada pasis orang asli Papua yang dia terkurung di dalam setiap lingkungan-lingkungan yang memang cukup rawan. Kita orang Papua, jumlah orang Papua yang berangkat, yang berhubungan akses langsung pergi di daerah-daerah yang banyak nih corona itu seperti Jakarta, Makassar, dan lain itu orang Papua kurang, kecuali para pejabat. Tapi lebih banyak itu para pendatang yang datang, dan itu fakta yang kita lihat bahwa yang sudah terjadi di Manokwari ini kan yang bawa virus ini itu bukan kita deskrip tidak, tapi ini memang khusus untuk anggaran ini harus dilihat supaya pembagian untuk dalam bentuk sembako ataupun dalam bentuk pengobatan dan lain-lain itu, ini ada anggaran orang asli Papua. Itu yang pemerintah harus lihat fokusnya seperti apa. Lingkungan-lingkungan basis Papua yang ada di dalam kota, misalnya contoh di Manokwari itu ada Sanggeng. Sanggeng itu dia berada di dalam wilayah basis Papua yang ada dalam kota. Terus masyarakat Papua Arfak yang ada di Gaya Baru yang ada di Wosi. Ini dia kontak langsung dengan masyarakat yang mungkin saja baru dari Makassar atau dari manapun begitu, yang berkaitan hubungan langsung keluarga ke orang-orang yang mungkin punya hubungan dengan pasien COVID kemarin. Ini aktivitas sosial yang setiap hari yang kita tidak jadi polisi untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Ini kesadaran masyarakat ini di Papua khususnya Manokwari belum terlihat seperti di Kota Sorong. Kota Sorong sangat luar biasa, ya, tapi itu pun juga di Kota Sorong ya ada terjangkit dan sudah seperti yang diberitakan kita lihat semua. Makanya memang kesadaran masyarakat Papua ini yang kita harap, dan bukan masyarakat Papua saja, semua non Papua, semua warga masyarakat yang ada di Manokwari ini harus sadar diri untuk wajib masker dan selalu bisa cuci tangan ya, kemana saja dalam aktivitas pulang itu harus bersih, cuci dengan sabun seperti apa yang dianjurkan oleh kesehatan. Mungkin saja.